Hai guys, nah kembali lagi bersama saya Andika Masud dan di saat ini saya akan membahas cara membongkar, memasang mesin pendingin khususnya AC split dan juga saya akan menjelaskan peralatan serta fungsinya yang akan kita gunakan. Oke, langsung saja sebelum itu di sini saya akan membahas mengenai peralatan yang akan kita gunakan. Jadi ada beberapa alat yang akan kita gunakan. Di sini kita akan untuk cara membongkar AC. Jadi di sini kita akan cara untuk membongkar AC. Jadi yang pertama kita sediakan peralatan yang akan kita pakai. Jadi di sini peralatan yang akan kita gunakan yang pertama ada obeng plus dan obeng minus, yang kedua test pen, yang ketiga kunci L, dan keempat kunci Inggris 2 buah, yang kelima manifold, yang keenam tang potong, yang ketujuh ada palu. Nah, setelah kita sediakan peralatan yang akan kita gunakan, langsung saja kita ke tahap atau step by step yang akan kita melakukan pembongkaran untuk pada AC itu. Nah, jadi di sini saya ambil contoh bagaimana cara membongkar AC tanpa membuang freon yang benar dan baik juga. Nah, di sini langkah pertama kita nyalakan AC terlebih dahulu, kemudian kita biarkan nyala beberapa menit agar sirkulasi freon itu stabil. Dan yang kedua, sekarang kita pergi ke bagian outdoornya, lalu kita buka tutup bagian kabel kiriman dan tutup di bagian keran pipa refrigeran jika ada. Dan yang ketiga itu kita buka tutup keran pengisian freon, kemudian pasang selang warna biru manifold pada keran pengisian freon tersebut. Nah, di sini jangan lupa ditutup untuk keran yang di manifold yang ada. Oke. Terus yang keempat itu buka tutup atau keran pipa kecil dan besar menggunakan kunci Inggris yang ada. Kemudian yang kelima selanjutnya kita tutup keran pipa kecil terlebih dahulu menggunakan kunci L. Nah, di sini ingat pipa kecil terlebih dahulu. Jadi pipa yang kecil terlebih dahulu. Kemudian yang keenam itu perhatikan jarum pada manifold secara perlahan akan turun dan pastikan hingga sampai pada angka 0. Oke. Terus selanjutnya angka yang ketujuh, kemudian segera tutup pipa keran yang besar menggunakan kunci L, lalu matikan AC secepat mungkin. Nah, di sini agar bisa cepat kita bisa memotong kabel kiriman menggunakan tang potong yang tadi sudah kita sediakan, dan atau bisa juga kita menyuruh teman untuk mematikan AC melalui remote yang ada, dan tentunya sudah dikomunikasikan dengan rekan kerja atau teman kita yang ada di tempat kerja itu. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan pump down atau menyimpan gas freon ke dalam mesin kompresor. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan membongkar AC pada bagian indoor atau outdoor. Nah, terserah kita mau mendahulukan yang mana, bagian outdoornya atau bagian indoornya. Nah, di sini saya menyarankan untuk memutuskan kabel power supply-nya terlebih dahulu agar lebih aman saat melakukan pembongkaran, agar tidak ada arus listrik yang mengalir pada saat kita melakukan pembongkaran itu. Dan di sini ada cara-cara atau langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk membongkar bagian indoor AC dan bagian outdoor AC. Nah, di sini saya bahas mengenai bagian indoor terlebih dahulu, bagian indoor AC. Jadi yang pertama, kita putuskan kabel powernya terlebih dahulu, kemudian kita lepas selang pembuangan yang water drainnya, kemudian lepas sambungan nipple yang menghubungkan
unit indoor dengan pipa instalasi menggunakan 2 kunci Inggris, satu kunci Inggris untuk menahan dan satunya untuk memutar baut itu. Terus yang keempat itu lepas atau turunkan unit indoor dari bracket, kita lepaskan dari bracket. Kemudian yang kelima, kita lepaskan bracket indoornya. Jika bracket ini dipaku di dinding, kita bisa mencongkelnya menggunakan obeng minus atau pahat yang ada. Kemudian jika baut dan itu bisa bisa melepaskannya, yakni bisa menggunakan dengan obeng juga. Dan itu bagian indoornya. Dan saat ini cara membongkar bagian outdoornya atau bagian di luarnya. Yang pertama, kita lepaskan kabel power kiriman dari unit indoor. Kemudian yang kedua, kita lepaskan baut atau nipple yang menghubungkan antara unit indoor dengan pipa instalasi tersebut. Kemudian kita turunkan indoor dari bracketnya. Dan selanjutnya silakan kita lepas bracket tersebut dari dinabol yang menanjap pada dinding menggunakan kunci pas atau kunci Inggris yang ada. Jika unit outdoor tidak di bracket, berarti langkah yang kita tadi lakukan untuk bagian 3 dan 4 berarti itu kita abaikan. Dan selanjutnya pastikan juga ketika kita melakukan pembongkaran AC ini dengan rapi, sehingga AC tetap dalam kondisi baik saat nantinya kita akan pasang kembali. Jadi tentunya harus ada prosedurnya agar AC itu dalam kondisi baik agar bisa kita gunakan kembali untuk selanjutnya. Dan di sini jika kemungkinan misalnya pipa ditanam atau ditanam di tembok, akan lebih baik kita biarkan saja pipa tersebut daripada kita harus merusak atau membongkar tembok itu tersebut. Nah, itulah beberapa cara yang kita lakukan untuk membongkar AC. Jadi itulah cara-cara membongkar AC. Dan saat ini saya akan bahas mengenai cara memasang AC yang baik dan benar. Nah, di sini jadi yang pertama tentunya kita harus menyiapkan perlengkapan bahkan peralatan yang akan kita gunakan, yaitu di sini kita membutuhkan yang pertama gergaji, dan kedua kita menggunakan selotip listrik, terus 2 kunci pas, pengikat kabel, pompa vakum, water pass, ada bor dengan mata bor yang lengkap, kemudian jangkar plastik, skrup, kita menggunakan penutup atau selotip isolasi, terus ada pengikat, terus ada busa poliuretran mengembang, terus itulah alat-alat yang akan kita gunakan dalam nantinya kita akan memasang AC itu. Jadi yang pertama, setelah alat-alat sudah kita sediakan, nah kita memilih lokasi yang tepat untuk kita memasang atau menempelkan unit AC indoornya. Sebaiknya kita memilih tempat yang berbalikan dengan luar ruangan. Artinya juga kita menghindari cahaya matahari langsung dan sumber panas, karena hal ini akan mengganggu sistem kerja dari AC itu tersebut. Nah, kemudian unit indoor AC membutuhkan 5 cm ruang terbuka. Nah, di sini ruang terbuka mengelilingi bagian atas dan sisi-sisinya. Dan AC indoor harus ditempelkan minimal 2,13 meter di atas tanah. Nah, lalu dipasang AC dekat sumber listrik maksimal 2 meter dari AC. Nah, dindingnya harus cukup kuat karena untuk menahan berat bobot dari unit AC tersebut. Nah, di sini kita bisa membuat bingkai kayu atau besi untuk menyediakan bantuan tambahan untuk juga menyangga itu. Setelah kita mengetahui bahkan mendapatkan lokasi yang akan kita pasang untuk AC itu, di sini pertama tahan lempengan di dinding yang akan dipasang
AC indoornya nanti. Kemudian gunakan water pass untuk memastikan bingkai berbentuk kotak itu secara horizontal dan vertikal. Lalu kita bor ke dalam dinding pada titik itu pas untuk menempelkan lempengan di dinding itu tersebut. Dan yang terakhir kita masukkan jangkar plastik ke dalam lubang. Kemudian kita kencangkan lempengan dinding itu dengan sekrup yang ada. Nah, langkah selanjutnya kita membuat lubang pada pipa saluran pembuangannya. Nah, untuk melakukannya, pertama temukan titik untuk lubang pipa pembuangan air. Pertimbangkan juga untuk pipa dan jarak yang AC outdoornya. Dan kemudian di situ kita bor dinding dengan diameter kira-kira 7,5 cm. Nah, lubang seharusnya melandai turun menuju AC outdoor untuk memastikan drainasenya yang cukup. Nah, kemudian sisanya kita hanya perlu memasukkan pinggiran pipa ke dalam lubang yang ada. Nah, setelah semuanya terpasang, selanjutnya kita hanya perlu untuk menghubungkan pipa. Nah, di sini memilih tempat untuk memasang unit indoornya. Nah, di sini menyambungkan listrik dan mengeluarkan udara dan kelembaban dari sirkuit pendingin. Nah, di sini demikianlah itu cara install AC sederhana untuk di rumah kita. Nah, di sini saat ini memang itulah bagaimana cara kita memasang AC yang baik dan benar bisa kita lakukan di rumah kita sendiri dengan tahap demi tahap yang ada, bahkan prosedur yang ada, serta memperhatikan segala keperluan, bahkan kita memperhatikan juga apa-apa yang harus kita perlukan, bahkan syarat-syarat yang akan kita perlukan ketika kita memasang atau membongkar AC itu sendiri di rumah. Nah, saat ini saya akan lanjut untuk menjelaskan alat-alat yang kita gunakan dalam membongkar maupun memasang AC. Nah, dan di sini juga seperti tadi, sini ada diagramnya untuk diagram pemasangan. Nanti bisa lihat di gambar, ada di gambar di samping itu diagram pemasangan AC. Di situ boleh kita lihat dengan baik agar bisa menambah juga bantuan untuk kita bisa memasang itu dengan baik. Jadi ada gambarnya situ, bisa kita lihat bagaimana diagram pemasangan AC. Nah, dan saat ini saya juga akan membahas mengenai peralatan yang digunakan dalam pemasangan atau membongkar mesin pendingin, khususnya AC split. Nah, di sini yang pertama ada vakum AC set. Nah, di sini merupakan satu set AC yang sangat kita butuhkan sebelum dalam pemasangan AC. Nah, perlengkapan ini berguna untuk membedakan AC alami dan AC buatan. Nah, pemasangan AC di dalam ruangan membutuhkan juga satu set AC buatan. Dan yang kedua itu ada cutter pipa tembaga, di mana alat ini berguna untuk memotong pipa AC apabila didapati pipa terlalu panjang, bocor, terjepit, atau pecah. Dan yang ketiga ada tang ampere, tentunya memiliki fungsi untuk mengukur arus listrik saat memperbaiki atau perawatan AC tersebut. Terus yang berikut ada alat flaring atau alat pelebar pipa. Jadi alat flaring ini berguna untuk bagaimana kita untuk menyambungkan dua pipa agar lebih mudah disambung. Jadi kita akan melebarkan ujung pipanya, dan caranya itu kita akan melebarkan ujung pipa agar mudah untuk disambung dengan pipa yang lain. Terus berikut ada lakban AC no lem
artinya lakban ini khusus untuk AC, dimana ini untuk kita membungkus pipa AC itu agar tujuannya agar nilai estetikanya dan kerapiannya itu baik. Terus yang berikut ada dinabol. Nah, dinabol ini berfungsi untuk menancapkan bracket unit outdoor, dan sini untuk penerapannya dibutuhkan minimal 4 dinabol sampai 10 dinabol. Nah, tujuannya agar bracket outdoornya terpasang dengan kuat dengan kokoh. Terus yang berikut ada pipa AC, di mana pipa ini biasa digunakan dalam pemasangan AC. Biasanya ada dua jenis dengan ukuran yang berbeda. Nah, ukuran yang lazim itu biasa digunakan adalah 1/4 dan 3/8. Nah, kedua pipa ini berfungsi untuk menyambungkan pipa di unit indoor ke unit outdoor yang ada. Kemudian ada bracket atau dudukan AC, di mana dudukan ini tentunya digunakan untuk memfasilitasi unit indoornya yang ada, tempat untuk dudukan agar itu bisa tertera dengan rapi juga. Dan yang berikut ada kabel listrik, di mana kabel listrik juga di mana kabel ini umumnya berfungsi untuk menyambungkan arus listrik yang ada pada bagian AC, pada kedua bagian unit AC, seperti pada alat pasang air conditioner lainnya. Dan berikut ada kunci L, di mana di sini berfungsi untuk membuka pipa kran pada freon yang ada. Kemudian itulah alat-alat yang boleh kita gunakan untuk membantu pemasangan maupun pembongkaran AC yang ada. Terus juga di sini ada alat-alat tambahan, alat kecil yang juga wajib untuk kita bawa, yaitu yang pertama palu. Ya, kita tahu bersama palu digunakan untuk membantu kita dalam ketika kita akan melakukan untuk memalu. Yang kedua ada tata, ketika ada kunci Inggris ukuran 10 dan 12, terus ada kunci pas dengan ukuran 8, 12, dan 13. Kemudian ada obeng dengan berbagai ukuran yang ada. Terus kemudian ada bor listrik, tentunya di mana bor ini digunakan untuk kita akan melubangi salah satu bagian. Terus ada tang tumpu. Nah, tentunya di beberapa bagian tambahan ini di atas merupakan alat-alat yang sudah tidak asing lagi untuk kita dalam melakukan pemasangan atau pembongkaran AC yang ada. Jadi itulah sekilas maupun pembahasan saya mengenai cara membongkar pasang AC atau membongkar pasang mesin pendingin, khususnya AC split, dan saya menjelaskan sedikit mengenai peralatan yang akan kita gunakan tadi. Sekian dari pembahasan kali ini, dan saya memohon maaf jika ada kesalah penyebutan maupun masih ada kekurangan yang ada. Sekian dari video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa membantu. Sekian dan terima kasih.